Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih kembali saya sampaikan atas kehadiran semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai calon guru penggerak akan berbagi dalam kegiatan diseminasi tentang disiplin positif. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita diminta secara seksama untuk mendengarkan sapaan dari yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ros, kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rovin sebagai Wakasek Kurikulum di sekolah di SMA Santo Francisco Xaverius, Pation sebagai Wakasek Humas dan guru-guru yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk dapat berbagi serta masih terus bekerja cerdas untuk mendidik anak-anak kita di lembaga Smafis tercinta ini. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Sekolah tidak akan mampu berkembang tanpa orang-orang hebat yang menggerakkannya. Oleh karena itu, saya atas nama Kepala Sekolah mengajak kita semua untuk mendukung kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan materinya oleh calon guru penggerak di Smafis ini atas nama Bapak Franciscus Xaverius Remba SPD. Dan kepada Bapak Ibu guru yang lain diajak juga untuk bias bergabung menjadi calon guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Fantus untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Mari kita memberikan aplaus yang meriah pada kesempatan ini. Iya, terima kasih. Dengan demikian maka kegiatan kita ini akan dimulai. Teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan? Siap. Masih semangat? Masih semangat? Coba tunjukkan senyum semangatnya. Bagaimana Pation? Wih, senyum Pation punya itu bahaya. Baik, selanjutnya kita akan mulai tentang diseminasi disiplin positif. Kita lihat dulu pengertian dari diseminasi dari makna kata disiplin. Di sini ada uraian yang sudah disampaikan berdasarkan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasaan lain disiplin diri kita, dan peraturan demikian itu yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya bahwa disiplin harus muncul dari komitmen pribadi kita.
untuk menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jika di dalam diri kita sudah tertanam disiplin, maka mudah untuk kita berbagi terhadap orang lain. Dalam konteks ini terhadap peserta didik kita. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Dian Dosen dalam bukunya tentang Restructuring School. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi disiplin intrinsik itu motivasi yang berdasarkan kesadaran, bukan karena aturan, bukan karena perintah, bukan karena tekanan. Ini versi yang disampaikan oleh Dian Dosen berkaitan dengan disiplin. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke materi yang pertama, teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari pendidikan. Dr. William Glasser dalam kontrol teori kemudian berkembang dan diramaikan oleh creation theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid di dalam itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa dari murid, karena untuk berbuat sesuatu, murid tentu memiliki maksud, memiliki niat, memiliki kehendak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada kita sebagai guru yang melakukan fungsi kita sebagai pengontrol. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau kita memakai kritik terhadap murid, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Kemudian berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang terakhir, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima oleh mereka yang kita kontrol. Selama ada sesuatu kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk menjangkau waktu yang panjang. Nah, ini yang belum kita lakukan. Kita selalu merasa bahwa hari ini kita memaksa mereka sisi jalan dan mereka ikut, dan kita merasa bahwa itu sudah sukses. Sementara besok kita tegur lagi, mereka sisir lagi jika ketemu atau berpapasan dengan kita. Selanjutnya yang berikut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon
kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam teori prinsip centric leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, selanjutnya di sebelah ini, di tabel, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Bisa baca kan di belakang? Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Di kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori respon, stimulus respon. Di kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Salah atau benar, buruk, tentu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus respon, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama akan menghasilkan model pilihan-pilihan baru yang akan kita dapat. Kemudian model berpikir menang kalah di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nilai-nilai kebijakan dari 6 institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian sikap mulia itu yang kita harus dapatkan dari penerapan P5, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Nah, kemarin yang pernah ikut dalam tolak tentang visi dan prakasa, maka rujukannya ada di sini untuk bisa tercapai. Dari penerapan tadi, keterampilan hidup yang akan kita peroleh jika mereka melaksanakan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerjasama. Itu kebijakan dari 6 institusi yang akan kita pelajari. Baik, selanjutnya kita melihat tentang teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi.
Hergose dalam bukunya tentang restitusi school disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya seorang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau dorongan yang muncul dari luar oleh rasa itu tadi, tidak nyaman, takut hukuman. Kemudian yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari masing-masing tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari atasan melakukan sesuatu, apakah saya nanti akan memperoleh fee, pujian, penghormatan, ataukah kembali tadi pengakuan dari rekan, mendapat pujian atau tidak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Orang dengan motivasi yang ketiga ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan dari eksternal. Lanjut, berikut kita lihat tentang pertanyaan reflektif dari beberapa yang kasus yang kita sudah gambarkan di depan tadi. Saya baca, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya Iva karena dia tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan reflektifnya, apakah Bapak Ibu sekarang setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, mungkin ada alasan. Ada yang punya pendapat kenapa tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Lihat anak sudah gugup, tidak siap untuk menjawab, panggil maju ke kelas, tunjuk-tunjuk hidungnya, sehingga mental Iva makin terganggu. Ibu Rofi, pendapatnya. Ibu Rofi, yes or no? Menurut saya, kalau saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, karena di situ tindakan Pak Seno itu membuat si Iva menjadi gugup, mentalnya itu menjadi drop karena malu dan teman-teman. Jadi tindakan Pak Seno ini tidak bersifat mendidik, salah satunya dia mempermalukan siswanya sendiri. Jadi saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Ibu Rofi. Ibu Rofi tidak setuju esensinya bahwa
guru ikut terlibat dalam menjatuhkan mental murid. Hari ini dia malu, besok apa lagi? Bahkan dia mungkin akan tidak mau ikut, dia seperti hentikan. Nah, pertanyaan refleksi yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Baik, boleh ditulis sebentar baru kita bisa berdiskusi lagi. Kita lanjut dulu. Hukuman ataukah sebuah konsekuensi? Pertanyaan tadi. Sekarang kita lihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen dalam buku tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Jason Gosen. Kita bisa putarkan videonya. Kita lihat dulu satu video. Mari, Ibu Sita, mari masuk. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Baik teman-teman, di materi yang kedua ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setelah kita melihat contoh kasus di materi yang pertama ini, sekarang kita lihat yang berikutnya. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok, pada tim. Kemudian di bawah kita lihat ada hukuman, ada disiplin, dan disiplin itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi, bagian disiplin di dalam konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak belajar, tidak naik kelas. Restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Disiplin di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita bisa berpikir kira-kira mana yang lebih positif dari hukum, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat, korban mendapat keadilan dihukum. Kemudian disiplin, konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapat penguatan. Perilaku pasif, agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi masalah terpecahkan, artinya terselesaikan masalah. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman.
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau konsekuensi dipakai. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang institusinya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Itu kalau hukum. Kamu harus. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif. Negatifnya di mana nih? Hukum hukum, netral di konsekuensi, positif di restitusi. Awas kalau dilakukannya lagi ya, nanti awas kamu. Sering buat ini dalam keseharian kita, tidak? Ibu Sinta senyum. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dipaksa itu mode paksaan. Netral, stimulus, respon. Positif, teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri. Stimulus, konsekuensi. Netralnya mendorong kepatuhan. Teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Nah, maka jelas sudah ini perlu lihat tabel ini. Kalau pakai hukuman, dia identitasnya gagal total. Identitas sukses itu ada di antara dua nih, konsekuensi dan restitusi. Sehingga untuk budaya positif bisa kita pakai di sekolah kita, pakai ini dua, konsekuensi dan restitusi. Murid anak belajar taat aturan, murid anak belajar memecahkan masalah, dan seterusnya. Kehilangan hak waktu jeda seseorang diterima pemahaman. Tapi paling dalam teori dosen ini dianjurkan untuk kita wajib menggunakan model sukses restitusi yang wajib kita pakai. Berdasarkan pakar yang kita sudah bacakan secara bersama-sama tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan dari murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bersifat bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak-anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Kemudian sementara disiplin dan bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena tertinggal atau tidak diizinkan dia istirahat. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh sebelumnya oleh murid, sehingga guru ini senantiasa dimonitor oleh murid. Jadi murid sudah tahu melanggar konsekuensinya apa. Sekarang kita baca satu contoh kasus ini. Ya, Ibu Reti bisa pakai mic. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ya. Nah, jika kita sudah mendengarkan sebuah ilustrasi atau contoh kasus tadi dari 3 teori yang kita paparkan tadi, satu itu karena rasa takut tadi, yang 2 dipuji, dan yang 3 sebagai dorongan internal yang muncul. Nah, sekarang berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari pada pembahasan tadi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi mereka sehingga mereka bisa berdiri rapi sebelum masuk ke kelas apa? Untuk mendapatkan stiker bintang. Dari siapa? Dari Ibu Anas. Ibu Anas luar biasa kan? Luar biasa ya? Iya. Sampai bisa membuatkan. Sekarang, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin ada cara lain supaya mereka tetap berdiri rapi di depan kelas. Kan tadi Ibu Anas sempat sakit, diganti dengan Pak Heru. Apakah kejadian itu anak-anak tetap berdiri rapi tadi? Tidak. Nah, adakah cara lain selain cara Ibu Anas tadi? Ya, Ibu Sepi? Ada? Ya. Menurut Ibu Sepi, seharusnya Ibu Anas membagikan caranya itu kepada guru yang menggantinya, sehingga mereka tetap berdiri rapi. Itu solusi yang maksud dari Ibu Selvi sampaikan. Masih ada yang lain? Apa kita pakai hukuman?
ini menjadi refleksi kita, sehingga kita apakah benar seperti yang dilakukan oleh Ibu Anas ini akan berlangsung dan bertahan lama, ataukah hal ini akan menimbulkan ketergantungan murid terhadap personal. Baik, kita lanjut. Kita sudah dapat soal-soal reflektif yang tentu akan membuka kita untuk mencari metode ini. Sekarang sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan atau tindakan, mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, ataukah mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, ataukah bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkannya. Nah, hal-hal yang jika kita terapkan dengan cara-cara yang akan dilakukan di atas, maka murid kita akan menjadi anak yang gagah. Nah, kita lihat kembali restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga dalam kasus tadi Ibu Anas, apakah restitusi ini sudah ada dalam pemahaman murid bahwa ini merupakan kolaborasi yang mengajarkan mereka untuk mencari solusi sehingga semua rombongan kelas itu berdiri rapi walau tanpa ada stiker emas? Oke, kita lanjut. Berikut ini kita lihat ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Hello. Jadi ibu, hubungan selama ini yang sudah retak-retak di hati murid akibat dari konsekuensi dan hukuman yang selalu kita terapkan, harus kita pulihkan sudah, harus kita perbaiki juga ini. Iya, mudah-mudahan ini menjadi reflektif kuat untuk kita ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dalam tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Komentar orang lain jadi komentar diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Kita masuk ke materi yang ketiga. Kita mulai langsung bentuk sudah ya, supaya restitusi tadi bisa dipakai. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak jadi aturan kelas? Apa beda keyakinan dan aturan dan seterusnya? Di dalam ini dipaparkan nilai dan keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu
keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 21 tentang nilai-nilai kebijakan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Tadi sudah omong bahwa sebuah peraturan biasanya datang dari sepihak. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal tadi yang kita baca, kita telah mempelajarinya. Selanjutnya, kita dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah, seperti yang telah dikemukakan dalam kemarin kami sudah sempat mempelajari tentang visi dan misi sekolah. Apakah visi dan misi sekolah itu sejalan dengan kegiatan kita sehari-hari? Beriman, kemudian inovatif, kreatif. Apakah sejalan? Kita sering buat kreatif yang kita. Nah, kalau sudah, kita lanjut sekarang. Pembentukan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas berarti tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, itu beberapa hal. Apa kita sudah miliki mulai kelas, sudah miliki keyakinan kelas? Atau aturan? Apakah guru mapel ada peraturannya? Misalnya Ibu Ratna selama mengikuti les matematika dilarang ada yang izin ke toilet. Ke toilet setelah selesai KBM. Ya. Nah, lanjut. Jadi ini hal-hal yang akan kita buat nanti untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini harus kita pahami. Mempersiapkan warga kelasnya. Jadi wali kelas jangan mengerti sendiri tentang aturan kelas. Dan tadi kita sudah minta bahwa kita diminta untuk memahami semua karakter dan kebutuhan mereka. Harus minta. Jadi ada 30 anak di dalam kelas, Ibu. Kita harus pahami karakter dia. Kalau dia lompat lewat jendela, kita harus cari tahu apa yang dia butuhkan sampai dia harus lompat lewat jendela. Nah, beberapa kasus yang kita sering selesaikan di sekolah ini, menurut pengalaman saya, setelah identifikasi lebih lanjut ternyata banyak anak yang broken home terakhir. Sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat. Tanya dulu apa yang harus kamu sepakati sehingga kelas ini bersih, proses kegiatan pelajar mengajarnya berjalan dengan nyaman. Apa kira-kira? Nah, saya pikir kalau bersumber dari pendapat siswa akan menjadi komitmen yang kuat bagi mereka untuk menerapkan dalam keseharian. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid. Mungkin masukan dia itu berseberangan dengan konsep kita, jangan langsung tolak. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukannya. Tinjau kembali daftar curah pendapat mereka yang sudah kita catat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Cocokkan apakah yang pendapat A ini layak untuk menjadi keyakinan kelas.
atau tidak? Iya. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat atau terbentuk, maka kita persilakan meninjau ulang dan menyetujui, menandatangani keyakinan kelas. Nah, saya yakin keyakinan kelas kita ini ada yang sudah punya, tetapi poin yang keenam ini tidak ada. Sehingga kita kembali untuk mempertegas mereka dari apa yang bukti jurang pendapat yang menjadi kesepakatan terbentuknya yang terakhir tidak ada tanda tangan. Semacam berita acara begitu ya. Sebagai nota kesepakatan bahwa bukti kesepakatan kelas ini menjadi harus dilaksanakan oleh semua komponen kelas. Selanjutnya kita untuk menguatkan itu, kita membentuk kembali kegiatan tanpa seperti anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas salah satu anggota. Ini mekanismenya ya. Dari kesepakatan itu diidentifikasi dalam bentuk kelompok untuk membahas secara khusus per item di dalam kelompok kelas. Baik, di sebelah ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Yang satu, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, sekiranya ini hal-hal yang mungkin kita bisa terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Ya, kegiatan-kegiatan mendalam tadi sudah kita lihat bersama untuk memperkuat keyakinan kelas yang sudah kita terbentuk. Ya, sekarang kita lihat contoh dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk akan tampak. Bisa baca kan? Hormat akan tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang setelah dipinjamkan oleh kita. Itu contoh-contoh yang keyakinan kelas akan muncul hormat. Kalau yang tidak tampak, sering hadir terlambat, kemudian tidak mengembalikan barang dan seterusnya. Kemudian yang kerja, yakin kelas yang membuka murid untuk kerja, yang bisa terlihat itu tekun belajar dan mendengar guru. Kalau yang tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak menyerahkan tepat waktu dan seterusnya. Rasa diterima dan dimiliki yang bisa dilihat itu melibatkan semua anggota kelas, anggota kelompok, mengucilkan sebagian atau salah satu teman, membeberkan kata-kata atau komen-komen yang membesarkan hak kita, teman kita, kemudian di sebelahnya marah atau iri kepada kelebihan teman-teman. Di sebelah terdengar, terlihat dan berperilaku, tersenyum, rendah. Nah, ini poin-poin yang akan menjadi syarat untuk terbentuknya sebuah kesepakatan kelas. Kegiatan-kegiatan yang
kita dapat dalami untuk terbentuknya keyakinan kelas. Ya, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru atau murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Peranlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke sini, dalam pembentukan keyakinan kelas, kita harus menghindari kata-kata yang negatif. Tidak, jangan, tidak, jangan. Harap itu tidak muncul menjadi anggota kelas, tetapi seperti tadi yang hormat terlihat atau tidak terlihat. Sekarang kita masuk materi yang kelima. Lagi satu lagi materi terakhir. Sekarang yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Theory. 5 kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam, kita lihat video ini. Teman-teman, kita bisa lihat video untuk mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Masuk ke materi yang kelima, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita boleh bersama-sama untuk melihat video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival.
misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan akan memenuhi kebutuhan murid akan kebebasan. Pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol namun dalam hidup. Murid-murid penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka.
Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan melalui percakapan dengan guru dan penerapan Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik, setelah kita menyimak tadi kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang. Biar dulu. Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguatan, kebebasan, kemudian senang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gasser dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dian Gasser dalam bukunya restitusi mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, semoga kita berada di posisi yang mana dalam penerapan kita di sekolah ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih lagi dalam kegiatan seharian supaya mereka memiliki rasa takut, rasa taat, rasa menghargai untuk melaksanakan aturan. Kemudian yang berikut, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Seperti kita lihat di kasus wali kelas tadi, kalau berbaris rapi, maka saya akan memberikan stiker emas.
bintang, stiker bintang. Pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, permasalahan yang dibuatnya sendiri. Nah, 5 posisi kontrol atau restitusi yang biasa. 5 posisi kontrol ada pembagian sudah jelas di atasnya. Identitas gagal itu ada di posisi 2 ya. Penghukum dan membuat rasa bersalah. Identitas berhasilnya itu di teman, pemantau, manajer. Nah, di penghukum berhak menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Berhak menunjuk-nunjuk, menyakiti. Seperti kasus tadi guru matematika Ibu Satu. Anak sudah tahu jawab, panggil ke depan, menunjuk-nunjuk hidungnya. Ya, Pak Seno ya. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Saya sudah siap dari tadi malam untuk mengajar kau sampai di sini kau tidur di kelas. Ya. Kemudian teman membuahkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang berikut penghukum guru bertanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau tidak kerja tugas ekonomi, saya akan. Yes. Membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu. Teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Sudah, nanti bapak atau ibu akan bereskan. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya? Apa telah lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kalau di manajer, apa yang tidak kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kemukakan perbaikan, memperbaikinya. Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Lihat restitusi segitiga. 3 langkah dalam kita menyelesaikan segitiga restitusi. Sebelum kita ke segitiga restitusi, mungkin kita kembali melihat video tadi yang di materi sebelumnya. Kita masih semangat atau menonton? Masih ketio? Masih? Ya. Kalau masih, kita mencoba. Cukup beberapa bagian yang bisa kita jadikan sebagai. Baik, kita lanjut saja di poin ini. Segitiga tadi, segitiga restitusi. Yang pertama, kita dalam kegiatan kita menyelesaikan persoalan, kita diminta harus bisa untuk menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan nanti, itu mudah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kita merasa apa? Kamu merasa berhak. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Lanjut begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu sudah terbentuk di kelas, maka kita mudah untuk pakai segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, dari gambaran teori yang ketiga ini, bila kita melaksanakan secara serius terhadap persoalan yang dialami oleh anak, pasti anak akan mengungkapkan, menemukan solusi yang terbaik atas peristiwa atau masalah yang dia miliki. Nah, jika persoalan yang dilakukan oleh peserta didik dan dia sendiri yang menemukan solusinya, pasti kesadaran itu akan termotivasi dari internal peserta didik, sadar untuk bisa memperbaiki dan menata
kehidupan yang untuk hari ini dan selanjutnya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita stop dulu. Kita coba melihat proses penerapan segitiga restitusi. Kita mulai dari awal. Proses penerapan segitiga restitusi dan tanggapan siswa terhadap peristiwa yang kita terapkan dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau benar laporan dari kelas, Arfi sering bolos. Sudah berapa kali Arfi bolos? Arfi bolos Ini bagian dari validasi tindakan. Kita menanyakan baik Arfi. kenapa masalah Buat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Namun yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk bisa memperbaikinya. Tapi setuju? Tapi sekarang kita cari solusinya bersama ya. Anggi sering bolos, pasti tentu punya alasan. Pikiran kenapa Anggi sering bolos? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Baik. Kalau bolos dari sekolah, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Alfi, keyakinan kelas apa yang sudah Alfi langgar? peraturan yang ada di kesepakatan kelas. Menurut Alfi, disiplin itu penting atau tidak untuk diri Alfi? Betul Alfi, hargai waktu belajar itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita bisa menghargai orang lain, bisa mengikuti semua rangkaian pembelajaran sampai selesai KBS. Ya Alfi, sikap Alfi sudah baik dan sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Pikiran menurut kamu, apa yang kita lakukan agar kamu tidak bisa bolos lagi? Baik Alfi, kamu sudah temukan solusinya dan Pak Guru akan terus mengantar kamu agar kamu tidak bolos lagi. Sekarang aku boleh kembali ke kelas. Terima kasih kepada Pak Guru yang dengan bijaksana dan sikap rendah hati telah menemukan solusi yang terbaik untuk saya, tentunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan saya sebagai pelajar untuk lebih mengayomi nilai-nilai kedisiplinan agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, jadi itulah contoh penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Maka setelah menonton video ini, maka kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini sudah selesai. Selalu saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Minta maaf atas waktunya yang sudah tersisa dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Semoga sukses, Tuhan memberkati.
perlu adanya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas